Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada vlog saya. Sobat Obis, pada vlog saya kali ini saya akan sharing mengenai ini tank di belakang saya yang berisikan maru saya IS ya. Kurang lebih ukurannya hampir 40 up. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share kepada kalian saat saya nguras ya. Tadi waktu awal menguras saya nggak sempat video ya, karena HP juga lowbat. Nah, ini tinggal sedikit, nanti mau saya lanjutkan. Terus ikuti vlog saya, jangan lupa kalian subscribe ya, untuk saya agar saya termotivasi membagikan sharing pengalaman saya tentang dunia hobis yaitu cana. Bisa sobat lihat ya, tadi airnya tinggal segitu. Itu sengaja maru saya tidak saya angkat karena saya nggak punya serokan ya untuk ngangkatnya. Jadi saya biarkan segitu aja. Tadi itu hardscape-nya berupa bebatuan dan kayu itu sengaja nggak saya angkat juga ya. Jadi saya biarkan gitu aja. Tadi sudah saya gosok nggak banyak, sedikit, dan marunya saya biarkan segitu aja. Pengennya saya kuras itu karena dulu di vlog saya yang baru pindah sini sampai sekarang itu belum pernah saya kuras sama sekali. Dan ini rencananya saya ganti air ya, saya ganti air bening. Tadi saya pengen tahu treatmentnya selama ini bagaimana sih kalau diganti ke air bening, apakah dadanya tambah kuning atau tetap ya. Nanti sobat bisa lihat semua. Nanti habis ini saya kuras lagi ya. Ini saya kuras lagi, mungkin saya ambil dulu kayu-kayunya biar nggak mengenai badan si maru saya. Ini sudah mulai gelisah kayaknya maru saya, soalnya jarang saya kuras ini ya. Jadi dia terbiasa di air yang tinggi, jadi dia nggak pernah di air yang sedang kali ini ya. Jadi ini penampakannya, jadi airnya masih terlihat bening kekuningan ya, karena itu efek dari daun ketapang dan secang juga. Nah, ini sudah dangkal ya. Nah, itu dia masih aktif ya, warnanya sudah kuning ya. Jadi nanti sobat lihat perkembangannya, saya juga penasaran karena selama ini saya treatment ketapang terus ya. Coba nanti pada vlog saya ini saya ganti air bening, bagaimana perubahannya dari mental dia, kemudian dan warnanya apakah berpengaruh. Terus ikuti vlog saya sobat. Nah, ini dari atas ya, jadi agak sedikit kena lampu ya, nggak seberapa kelihatan. Itu tanknya nggak saya angkat juga ya, tadi langsung saya sedot aja airnya. Nah, dia sudah mulai anteng itu ya, karena dia menjelajah tanknya sampai ke kayu-kayu. Saya takutnya kegores badannya ya, karena ini banyak kayu-kayuan seperti ini. Yang saya ambil cuma satu batangnya aja kayunya, yang lainnya nggak saya ambil. Ini saya biarkan gitu aja. Tadi sempat saya sifon bentar saja, nggak semua saya sifon tank substratnya. Ini tinggal nunggu airnya saja. Nah, sobat lihat, tadi saya skip ya sobat, karena saya nggak bisa lanjutin karena saya sendirian di rumah ya. Tadi nggak ada yang bantuin, tadi saya skip. Ini yang sudah posisinya saya isi setengah, jadi tinggal setengah lagi. Jadi bisa sobat lihat itu kondisi marunya selalu tenang ya, dia tenang, juga masih respon tangan ya. Nah, kalau pakai ketapang warnanya jelas kelihatan lebih kuning ya, tapi ini kalau sobat lihat airnya sudah bening, tapi agak keruh ya, tapi ini bening. Nah, warna si ikan coba kita lihat. Nah, kelihatan ya, jadi kuning, jadi bunganya juga kelihatan. Tiap barnya sudah ada bunganya ya. Dulu saya dapatnya itu waktu
ukurannya lebih kecil, ukuran berapa saya juga lupa karena udah lama. Ini masih ada cabung lagi di bagian depan ya, hampir mengarah ke sirip depan itu masih tumbuh cabung. Nah, jadi masih dalam pertumbuhan juga untuk bunganya. Jadi ini ya karakter ikan saya ini, dia itu anteng ya. Jadi anteng tapi berani ya, meskipun digedor-gedor pakai tangan, dia itu kondisinya anteng, nggak mundur, nggak mager. Jadi dia itu saya katakan itu mentalnya pun berani tangan. Nah ini dia ya. Tadi waktu saya isi air juga dia malah di bawah ini ya. Tadi kan airnya saya isikan ke ini filternya pakai gayung manualan ya, karena alatnya seadanya. Jadi saya pakai gayung ini ke bawah, malah ikannya di bawah ini. Jadi di bawah arus airnya ini ya, sampai sekarang ini dia di bawah. Jadi warnanya kuning ya. Jadi treatment ketapang dan sejang menurut saya itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan warna si ikan ya. Coba kita lihat dari atas. Nah, dari atas tetap. Jadi ini yang bagian depan belum seberapa kuning ya, yang area tengah dan belakang ini sudah menguning. Tapi kalau dilihat bagian samping itu sudah kuning ya sobat. Nah tadi sudah rata kuningnya, berarti kuningnya sudah stabil ini ya, jadi itu sudah paten warnanya. Kalau masih progresan itu kan, kalau dia lagi mager ataupun dia aktif itu kan warnanya biasanya enggak cerah. Tapi kalau warnanya sudah paten, sudah jadi, itu meskipun kita posisinya kita opok-opok, kita pindah tank ya, kuningnya tetap gitu, istilahnya itu ngunci warnanya, nggak akan pudar ya. Jadi seperti itu. Mungkin ini saya skip lagi karena saya ingin lanjut mengisi tanknya. Nanti kalau sudah penuh kita tunggu beberapa saat. Nanti kalau ikannya sudah mulai mengkondisikan dengan air yang baru, karena saya kuras full tadi ya, nanti saya lanjut lagi videonya. Tetap ikuti vlog saya ya sobat Tebis. Jadi seperti inilah saya pakai alat seadanya ya, jadi manual karena nggak ada selang juga. Jadi ini airnya pakai air sumur, saya masukkan ke ini ya, ke filternya ya. Jadi sekalian langsung ke filter ya. Jadi dari ngisi tadi dari awal saya gini, jadi saya isikan ke filternya. Jadi sekaligus 2 kali penyaringan, karena ini saya filter juga. Nah ini saya masukkan ke filternya juga gini. Sambil sobat lihat ya, tadi ikannya itu sudah aktif ya, dari tadi awal sudah aktif. Nah tadi seperti ini sudah respon. Nah bisa sobat lihat warnanya juga stabil ya. Jadi kalau maru sudah jadi, warnanya stabil dan warnanya ngunci istilahnya ya, sudah kuning, nggak akan pudar lagi ya. Bisa sobat lihat itu. Jadi beginilah kalau kita punya tank besar, kalau waktunya nguras tanknya ya agak capek ya, karena ini ukurannya 1 meter kali 50. Jadi lumayan. Kalau ada selang ya kayak gini, saya bolak-balik ngisi air ya sampai penuh. Saya kan tadi habis 4 bak ini tadi ya. Terus dipantau ya, nanti habis ini mungkin saya skip, saya tunggu sampai bening. Nanti sobat semua lihat warna dari marunya. Kalau sudah bening dan stabil nanti terus ikuti vlog saya. Nah silakan sobat lihat, ini sudah bening kondisinya. Jadi semalam saya filter on ya, sampai hari ini video ini saya upload itu dari kemarin. Jadi dari maghrib sampai sekarang itu asar, ini on filternya. Jadi sudah bening, bisa kalian lihat. Nah jadi penampakannya maru saya seperti itu ya. Jadi badannya kuning, bunganya itu masih nambah cabung ya. Di bagian depan itu ada calon bunga lagi ya di arah depan. Jadi seukuran segini itu masih bisa tumbuh bunga ya sobat. Ini saya soalnya treatment saya lihat sendiri hasilnya ya. Jadi yang bar
bagian depan itu tumbuh cabung, hampir menjadi bunga itu ya. Nah ini bisa kalian lihat ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau sobat punya maru yang belum muncul bunga atau masih cabung, atau bahkan yang belum muncul cabung, meskipun ukurannya besar, itu masih bisa untuk tumbuh bunga ya, tergantung kita treatmentnya yang dengan benar ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ikan itu nggak bisa muncul bunga, pasti bisa. Buktinya ini yang ukurannya udah besar, jumbo menurut saya, itu masih tumbuh cabung lagi di area depan. Nah ini ya, di atasnya juga ini ada. Ini kemarin setelah saya isi, saya kasih makan lagi, langsung itu dia langsung mau makan juga. Jadi mentalnya seperti itu. Jadi dia gampang settle ya, karena saya juga melihatnya juga sudah lama, jadi dia nggak stres. Nah ini warna kuningnya, ini agak silau karena di bawah lampu ya. Nah kalau dari ini tampak samping bening agak kekuningan ya, jadi mungkin masih ada efek ketapangnya karena nggak saya kuras full ya, karena ikannya nggak saya ambil kemarin, makanya nggak saya kuras full, tinggal hanya beberapa, mungkin 4 ruas jari airnya kemarin. Tapi ini sudah kelihatan bening ya. Ini diacak-acak lagi ya, setelah nanti sudah saya tata. Tapi yang namanya maru gitu, kalau kalian punya maru, kalau yang model aquascape pasti akan diacak-acak ya, karena saya bolak-balik treatment maru, saya kan selalu pengen setting aquascape pasti diacak-acak. Tapi untuk ngacak-ngacaknya itu tetap di daerah itu ya, karena itu biasanya buat tempat istirahat ikan. Kalau ini dulu kan istirahatnya di bagian sana, pasti bagian sana itu substratnya yang diacak-acak, yang lain enggak, karena tempat istirahatnya di sana ya. Jadi itu, jadi bisa kita siasati ya dalam mencetak tank. Saya itu sukanya aquascape, temanya itu biotop black water. Nah ini tetap sama, tapi airnya saya beningkan, jadi seperti ini ya. Menurut saya settingan untuk biotop black water itu bagus ya sobat, karena ini kan predator ya. Jadi enggak saya kasih tanaman, mungkin di next video saya akan kasih tanaman ya. Jadi benar-benar seperti biotop, saya kasih mungkin moss ya, jadi biar kesannya itu kayunya berlumut. Saya kasih tanaman juga mungkin gataka ya. Jadi nanti saya buat vlog lagi, saya kasih tanaman yang cocok untuk model biotop seperti ini. Jadi warnanya itu sudah kuning, nggak berubah, nggak pudar ya, warnanya itu sudah paten. Tapi barnya, bunganya itu masih nambah ya, jadi masih nambah cabung itu. Ya sobat, jadi sekian untuk vlog saya kali ini. Jadi seperti ini ya, jadi saya sharing saat saya nguras tank ukuran 1 meter ini ya, 1 meter kali 50, atasnya 50. Nah jadi lumayan capek ya karena saya manual, nggak pakai selang ya, pakai ember, saya bolak-balik ambil airnya ya. Apalagi settingan seperti ini, saya sifon, bersihkan bawahnya kayu, wah itu lumayan ribet ya. Tapi untungnya karena saya ini keepnya lama, jadi dia nggak mudah stres. Meskipun airnya kemarin tinggal dikit, itu dia nggak stres ya. Kalau ikan stres kan biasanya selalu nabrak-nabrak seperti itu. Nah mungkin sekian vlog saya kali ini. Jangan lupa kalian subscribe ya, agar saya selalu termotivasi memberikan konten sharing tentang dunia hobis yaitu cana. Saya akhiri, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.